Iya, halo. Sandi Tumiwa, apa kabar? Baik. Ada apa nih? Sandi, ini kan Saya terkait kayak lagi dipojokin nih. Kenapa nih? Enggak sih, ini kan Oke. sahabat kita, teman kita, artis kan lagi ada di dalam nih. Oh, itu. Ya. Oke. Nah, Dan pastinya kan nggak boleh megang apapun juga ya, alat komunikasi dan segala macam. Seperti apa sih San sebetulnya? Apa sih saat kamu, ini kan juga pasti kan dirasakan sama beliau ya, sama Niki ya. Gimana sih di dalam itu? Oh, maksudnya aku dengar kabar dia kan sakit ya, stres kan, dia waktu sakit, nggak bisa ketemu keluarga, apalagi bulan Ramadan, Lebaran, ya. Ya itu kita miris, maksudnya kita juga sangat prihatin ya dalam hal itu. Cuma memang ada konsekuensi dalam viral, ya. Ya itu yang mungkin yang sekarang dia lagi flashback ya, namanya mungkin dia lagi throwback sehingga akhirnya kok gini lagi. Tuh, jadi kalau saya sih kan selalu melihat dari berbagai perspektif, kan ada perspektif yang like, perspektif yang dislike. Kalau saya kan ambil selalu di perspektif di outside the box, gitu loh, permasalahan ini yang terjadi. Jadi kalau untuk dari sisi kemanusiaannya, untuk dari sisinya Nikita, saya sih sangat prihatin, dan dari sisi kemanusiaan kan dia juga menginginkan ada penahanan pada waktu itu, mungkin pas mau lebaranan, mau ketemu keluarga, ketemu anak dan lain-lain, tapi akhirnya tidak bisa. Ya. Kalau saya sih dari sisi ya dia mau, kalau misalnya dia dikasih penangguhan penahanan, dia dari di mana, kan orang juga kalau misalnya semua seantero jagat raya Indonesia ini kan universal ini kan tahu siapa Nikita. Dia mau ngumpet di mana, ngumpet di bawah kursi juga dibilang, Nikita, apa kabar? Ini kita di sini gitu kan. Mau keluar negeri juga, wow, that's Nikita. How are you Nikita? Everyone pasti knows Nikita. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah tuh seperti itu. Jadi emang harusnya sih dikasih ya, gitu loh. Tapi kan balik lagi, ini kan semua keputusan dari pihak yang berwajib. Jadi kita harus menghormati semua praktek hukum yang sudah terjadi, dan ini saran saya ya berarti ini kita banyak-banyaklah ya merenung, banyak-banyaklah terfaktur, banyak-banyaklah berpikir ya masa mau begini terus sih. Ini kan sudah berkali-kali, dan kita juga sudah mulai umur, artinya kan sudah mulai wise. Ini kita ini cerdas loh, pinter, cerdas, bijak. Tapi kenapa dia milihnya yang cerdas gitu loh? Artinya dia ngambil posisi yang bikin semua orang hate her gitu dengan keapadaannya. Padahal dia bisa juga ngambil nanti ke depannya setelah ini yang kita ya bisa masuk ke like. Artinya dia bisa mulai merangkul teman-teman netizen, saudara-saudara yang lain, supaya akhirnya masyarakat juga akhirnya kok kita berubah ya. Ini kita sekarang lebih baik ya, lebih asik ya, lebih enak ya, dan banyak juga nanti teman-teman akhirnya mulai simpatik dengan kita, akhirnya mulai merangkul, mungkin juga TV mulai lagi, nih kita masuk di situ, akhirnya mungkin mulai sesuatu ya, maksudnya gini, humble. Intinya sih itu, saran saya untuk kita adalah humble, apa adanya boleh tapi humble, apalagi dengan umur gitu. Kalau kita mau, misalnya kita mau kritik sesuatu kan kita tahu rambu-rambu dan batasan kita. Ya kan, kita bisa memberikan, kalau saya kan dari sisi teknik dakwah gitu kan, atau retorika, ada sisi-sisi literasi yang kita pakai sebenarnya masuk ke situ tapi lebih pelan gitu loh, lebih halus, sehingga akhirnya orang juga akhirnya sadar gitu loh. Tapi Biarlah nanti ya diganti sama yang lain-lainnya yang muda-muda yang mau gaya-gaya seperti itu, kasih aja penerus lain gitu dari kita ya, kamu udah umur gitu loh. tapi berapa gak sih bahwa ini kita tahu Niki itu orangnya apa ya? Wow lah ya, kalau dia ngomong agak-agak ngeri sedap orangnya. Iya betul, gitu kan. Nah ini menjadi titik balik dia gak sih semestinya ya? Seharusnya dan seyogyanya, kalau bisa sewajibnya nih kita untuk berubah gitu. Masih banyak kesempatan loh. Saya umur begini aja masih tetap di like sama teman-teman wartawan, tetap masuk ke media, masuk ke TV, tetap gitu. Artinya kan kita masih punya rambu-rambu yang like and dislike kita bisa tahu lah gitu loh. Nah, kalau untuk yang muda-muda ya monggo silakan, mungkin mereka mencari jati diri dalam dunia viral kan. Silakan mereka mencari, tapi juga saya ingatkan untuk sewajar-wajarnya. Mau viral tapi jangan akhirnya malah mengorbankan diri atau merugikan orang lain gitu. Masih banyak kok cara viral, kreativitas misalnya gitu loh. Oke, kalau ini kan kasusnya tidak mudah ya. Ada undang-undang ITE di mana ini hukumannya di atas 9 tahun gitu kan seperti itu.